Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa ketemu lagi di malam hari ini untuk menemani suasana malam hari Anda. Untuk yang sudah mulai beristirahat, sudah ya dari pagi kerja sampai malam, ya kan? Sudah mulai selonjoran, sudah mulai melepas lelah. Ini Cermal ini adalah segmen di mana kita bisa menikmati suasana malam yang sendu, kemudian bisa melepas lelah kita, ya kan? Terus bisa mendengarkan orang ngobrol, orang bercerita. Ada pelajaran juga dari segmen Cermal ini gitu. Saya ucapkan selamat malam sekali lagi untuk para subscriber yang baik hati yang sudah subscribe saya. Terima kasih banyak. Insya Allah ada keberkahan, ada ilmu, ada manfaat kalian subscribe channel ini ya. Amin. Yang belum subscribe, ayolah dibantu subscribe-nya ya. Dipencet tombol subscribe, kemudian loncengnya juga dipencet. Terima kasih banyak. Dan yang pasti saya ucapkan terlebih dahulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang baik hati yang sudah join sama saya, yang sudah bergabung sama saya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, kemudian dijadikan umur yang berkah barokah. Amin ya Allah. Yang ada di Indonesia dari Papua, Palu, Makassar, kemudian ada dari Kendari, terus yang dari Surabaya, Mojokerto, Madura, Banyuwangi, kemudian Tulungagung, Wonogiri, Klaten, Jogja, Solo, Boyolali, ada yang dari Bandung, Majalaya, Sukabumi, terus ada Cianjur, ada dari Jakarta juga, ada dari Bogor, tanpa terkecuali pokoknya semuanya yang sudah sering bergabung sama saya, yang sudah support saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga selalu sehat selalu ya. Ada yang dari Lampung, Mesuji, Waikanan juga ada ternyata baru masuk. Terus dari Bandar Lampung juga. Itu kalau Lampung saya tahu sih daerah-daerah orang daerah tinggal saya dulunya di situ ya. Mesuji ada, terus Tulang Bawang ada Waikanan ya di sana. Ada yang dari Rawaji itu Tulang Bawang. Halo. Mudah-mudahan, taruh dulu guys. Mudah-mudahan kita terhindar dari corona ya, karena masih ada beberapa daerah di Lampung yang masih zona hijau gitu. Terus yang dari Palembang, terus dari Bengkulu, Jambi, Padang, Cilacap udah belum? Cilacap, Tegal tadi sorry lupa. Terus ada dari Cikampek Thomas Tulus katanya gitu minta disapa. Oke. Terus dari mana? Oh si Ilham itu dari mana? Ilham dari Mesuji ya, dari Lampung ya. Dia itu marah, Bo, nggak pernah disapa-sapa, Bo. Dia marah-marah, Bo, ya kan? Ilham yang dari mana? Mesuji. Terus aku tuh takut nggak enak kalau nggak tersapa satu-satu semua. Tegal, Cilacap, terus Mas Ilham itu di Mesuji. Mana tuh? Unit 2 ada. Terus aduh ya Allah, mohon maaf deh, langsung blank kepalaku. Karena ada juga ternyata yang komplain begini ke saya. Mas Tulus nggak usah sapa-sapa kayak gitulah satu-satu, jadi Mas Tulus jadi beban, ya kan? Mas Tulus jadi merasa terbebani dengan siapa-siapa itu. Sebenarnya enggak juga sih. Kalau pas lagi inget saya sapa, kalau pas enggak juga enggak. Oh iya yang di Kota Bumi. Terus Mbak Sari juga kan di Lampung itu. Pokoknya yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada yang tidak tersebut, silakan klik di kolom komentar. Ngomel, marah juga nggak apa-apa ya. Oke, yang di luar negeri ada yang di Singapura, Malaysia, Sangkuriang, Baharyanti juga di Singapura. Ada Mas Ahmad Firdaus di Malaysia juga. Kemudian Akaku Wakahajijah di Brunei Darussalam. Terus ada Mbak Yanti, ada Mbak Siti Aminah di Taipei, Taiwan. Terus yang di Hong Kong ada Mbak siapa namanya aku lupa pokoknya ya, yang curhat-curhat itu Mbak yang sedang dalam kondisi yang kurang baik, yang ada di Hong Kong sana ya. Tidak terkecuali juga tentunya untuk yang dari Macau, terus ada di Brunei Darussalam, Jeddah, Arab Saudi. Kemudian ada yang dari Sydney, Jerman, USA, Los Angeles, Mbak Asri di sana.
terus ada Bahrain, terus ada lagi Aussie. Pokoknya semuanya. Kalau yang tidak tersapa mohon maaf, ayo langsung klik di kolom komentar. Kalian boleh marah-marah sama aku, ngobrol sama aku ya. Kali ini kita mau live by phone lagi dengan seseorang di ujung telepon sana. Saya sih nggak tahu siapa dia. Kita langsung hubungi saja. Semoga sih dia belum tidur ya, karena kalau jam segini biasanya dia baru mau beranjak tidur. Kalau biasanya kita... Ini handphone kenapa sih? Semoga selamat beristirahat tuh, sudah mulai beristirahat. Kita bakal terhubung dengan satu orang wanita jadi-jadian. Kita nggak tahu siapa dia, tapi kita bakal ngobrol dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, suaranya kok suaranya berat gitu. Tadi kan ada desah-desahan ya waktu kita briefing. Bergabung, Mom. Aku tadi lagi bergabung Tadi bergabung sama temen gue, udah ngelayat. Oh, jadi sekarang nggak bergabung sama teman lu, makanya nggak mesra gitu ngomongnya, nggak romantis, Iya, nggak gitu. enggak. Dengan siapa, di Jadi mana, kalau di tidur kau? dengan Ida di Ketapang, Ketapang mana sih? Jati Padang, Jadi Padang mana sih? Pasar Minggu, Pasar Minggu mana sih? Pasar Minggu Jakarta Selatan. Oh, di Indonesia ya? Bukan, kayaknya di benua Seribu. Pulau Seribu, benua Seribu. Pasti pasti tersiksa, pasti lu tersiksa banget ya, Mak. Biasanya kan lu jam segini baru mau tidur. Ini gua telepon, coba. Gila nggak? Ya, tadi kan udah dibilangin, udah merem sedikit, makanya begitu ada telepon Bangun, bunyi kan, langsung. kaget suaranya jadi beda kan? Oh, beda. Kenapa bisa beda? Kan tidurnya bareng. Tidurnya bareng sama siapa? Oh, jadi kamu berselingkuh di belakang Pak Samin. Iya. Maksudnya tidur sama yang gaib lah. Oh, gitu, sama temannya emak. Iya. Mak, di sini tuh di YouTubeku itu banyak banget yang penasaran sama lu. Banyak yang pengen tahu lu tuh gimana sih orangnya, lu tuh apa sih gitu. Kemarin yang kita lagi kerok-kerokan tuh aja yang nonton kan banyak banget ya. Jadi mereka pada penasaran, makanya pengen ya kalau bisa diajak sih Mas Tulus bikin vlog. Sedangkan aku bikin vlog kan kalau nggak pagi tengah malam. Lah, dia pagi tuh baru mau tidur, aku gituin. Aku coba ngobrol dulu, ternyata bisa. Itu lagi kebenaran. Oh, kebenaran. Tante Ida umur berapa? Siapa tuh ada yang belum tahu. Saya umurnya udah tua, udah 45 tahun. 45 tahun, tapi engkau masih terseponga dengan tapi engkau masih mempesona. Kok terseponga sih, Bo? Masih masih mempesona. Lu nggak tahu Pak Samin saban pagi di grup gombalin lu mulu. Tapi kan saya nggak dengar. Oh, jadi Mbak nggak denger ya? Iya. Kalau saya pura-pura nggak denger aja. Padahal voice note gue kirim ke lu ya, Mak. Kok ketawa sih? Ya, salam aja sama Pak Samin. Ya, salam-salam dong sama Pak Samin, sama siapa lagi? Di orang-orang Ketapang kan banyak yang nonton vlog kita. Sama orang-orang Ketapang yang mengenal saya, yang nggak kenal juga nggak apa-apa. Saya kenalan maksudnya. Ih, gatel. Ya kan kenalan aja. Usia 45 tahun, Mak. Pekerjaannya sehari-hari aposka. Ya, saya sehari-hari yang ngurut. Oh, ngurut. Ngurut apa? Saya ngurut capek, kesleo. Yang terakhir yang patah tulang karena kecelakaan itu sembuh nggak? Alhamdulillah, pokoknya pada sembuh semua. Alhamdulillah. Oh, berarti emang kerjaan Mas sehari-hari ngurut. Iya. Tapi guys, sorry, aku bukannya memuji dia. Dia itu juga masakannya sangat-sangat enak. Jadi aku sering banget beli lauk sama dia. Jadi itu kalau iseng-iseng dia masak buat makan dia sendiri terus sambil ditawarin ke tetangga-tetangga gitu. Termasuk gue yang suka beli, ya Maya? Iya. Termasuk puding yang harganya gopek yang tadi pagi lu kirim ke gue kan?
Kenapa Itu sih? 2.000 anak aja pakai fla. Masa 5.000 Oh 500. itu tadi 2.000. Heeh. Yaudah ntar Pak, ntar gue beli deh. Beli setengah ya, berarti 1.000 ya. Belinya 10. Ya Jadi 20.000. Pak Samin, beliin 10 biar 20.000. Pak Iya, Samin. Pak Samin suruh beliin puding buat Mas Tulus supaya dia tersenyum, dia Hmm, kenyang. pudingnya Tante Ida tuh enak loh Pak, kenyal-kenyal gitu, apalagi flanya agak lembut-lembut, putih. Putih apa Mak flanya? Flanya coklat, jadi Coklat. pudingnya coklat sama sama putih. Oh, jadi pudingnya coklat sama putih, terus flanya coklat. Tuh Pak Samin. Coba Pak Samin bayangkan pudingnya kenyal-kenyal, terus flanya Kalau coklat. Pak Samin mau kirim bisa lewat JNE, Pak Samin bayar ongkir sendiri. Mak, dia di Papua, gila ya? Apa nggak Ya habis bisa. habis di jalan Ya paling dia dong? habis dimakan sama kurir. Jadi kegiatan sehari-hari itu apa, Mak? Kegiatannya ngurut, bikin makan kayak gitu doang, jual makanan. Iya, kalau lagi sepi ngurut, saya bikin makanan, Dengar-dengar online dibok-bokin. juga ya? Iya, saya online. Berapa? Tarifnya berapa? Online apa sih? Ngurutnya, astagfirullahaladzim. Lu ngurut, Oh, bayarannya berapa? Misalnya online nih panggilan. Kalau misalnya di luar pasar minggu, kan ada oh biayanya. kalau Siapa tahu misalnya ada yang misalnya tertarik yang di daerah-daerah, daerah Jakarta mau ngurut. kalau daerah Cinere, Depok. eh, Kemang, Depok, biasanya mereka ngasih 2,5. Sekali ngurut itu durasinya berapa jam? Durasinya 1 jam. Hmm. Jadi kalau ngurut ngurut biasa, ngurut pegel-pegel, harganya beda. Ngurut patah tulang apa kesleo beda harganya gitu. Tapi bisa ngerok juga kan lu ya, Mak ya? Ya bisa. Kayaknya kalau Jadi ngurut bisa patah tulang itu agak gede biayanya ya, Mak? ya lumayan. Jadi buat teman-teman yang di sekitaran Jakarta Selatan, Depok, atau Jabodetabek pengen urut sama Tante Ida boleh. Nanti aku taruh di sini Instagramnya, terus ada fotonya yang paling cantik sama namanya. Nanti kalian bisa langsung follow Instagramnya Tante Ida ya. Di sebelah sini nanti aku taruh nih. Di bawah Instagramku pasti ada Instagram dia nanti. Nanti kalau misalnya kalian mau, siapa tahu rezeki lu lewat sini ya, Mak. Rezeki Iya, eh, amin. janda yang nggak soleha-soleha banget. Ada kenapa sih ketawa? Soleha lah membiasakan anak sendiri. Coba bayangkan tanpa laki-laki. Membesarkan anak sendiri tanpa laki-laki. Iya. Oke, ntar kita bahas itu. Jadi untuk tarif mijitnya kurang lebih segitu ya, Mak ya. Jadi sehari-hari emang ngurut, kemudian masak, jualan makanan, pesanan kue-kue juga kan lu ladenin kan? Alhamdulillah kalau ada dilayanin. Jadi macam-macam kue bisa pesan sama Tante Ida juga. Nanti kan ada Instagramnya kalau ada yang perlu di situ. Gua ulik lagi nih. Terus tadi ngomongnya membesarkan anak tanpa suami. Emang berapa kali nikah sih? Saya nikah 3 kali. Nikah 3 kali, terus Iya, tapi kandas semua. tiga-tiganya. Iya. Gara-gara puding lu kali kurang kenyal atau apa? Kok lu ketawa sih, Mak? Kan gua nanya. Kenyalan jadi tuh laki-laki Kekenyalan, jadi itu laki-laki gimana? nggak mau kerja. Saking kenyalnya tuh puding, laki-laki sampai nggak mau kerja. Eh, Subhanallah, bahaya tuh puding. Pak Samin, puding Pak Samin. Pak Samin, Maja, Madi, Madi. Jadi pertama nikahnya kenapa kok bisa gagal? Coba cerita dari yang pertama sama yang ketiga. Yang pertama memang memang ya kalau dibilang jujur ya memang saya aja tuh nggak cinta. Gimana? Ya maksudnya nggak ada rasa cinta yang Oh sama suami pertama. yang pertama emang nggak cinta. Lah terus kok bisa nikah? Enggak. Saya dibawa pengaruh Narkoba. itu bukan dibawa pengaruh asap, Gimana? dibawa pengaruh asap.
Asep. Oh, di pelet. Iya, gitu. Oh, gitu. Terus kok lah bukannya lu tuh punya kemampuan khusus mah kok bisa dipelet sih? Ya enggak, waktu itu kan maksudnya belum apa sih, ya salahnya itu udah dimakan, jadi dikasih Oh dari gitu. Ya makanan. tapi namanya musibah ya mah kita nggak pernah tahu ya. Mau kita indigo, mau kita punya kelebihan lain ya kalau emang Allah berkehendak ya susah juga. Lalu setelah lu Iya. dipelet lu suka akhirnya sama dia mau nikah. Sebenarnya sih waktu nerima lamarannya antara iya dan tidak, yang nerima nenek, justru yang Mm-mm. nerima itu nenek. Sama suami yang pertama yang nggak suka ini punya anak? Punya satu, Punya satu dan sampai sekarang hanya satu. hanya satu. Hanya satu berarti sama yang dua sama ketiga nggak punya anak. Ya kalau enggak keguguran ada. Oh pernah keguguran juga. Iya, Berapa kali? saya udah 3 Mm-mm. kali dikiret. 3 kali dikiret. Oh Mm-mm. gitu. Jadi untuk yang pertama, aku pengen tahu yang cerita yang pertama. Kenapa bisa kok? Maksudnya nggak sedangkan kan nggak ini ya apa namanya nggak cinta. Terus Mm-mm. sorry yo mak yo. Sampai awakmu itu bisa di gitu gimana? Kok bisa? Kan kamu nggak cinta sampai punya anak. Ntar lu Ya nonton udah videonya pasti sadar. lu ketawa, di gitu loh mak. Lu tahu kan maksudnya? Iya, nggak sadar lah, nggak sadar. Lah nggak sadar jadi Ya maksudnya saya nggak menyadarkan diri dulu maksudnya. nggak menyadarkan diri. Lah, maaf ya, Mak ya. Itu kan posisi kita lagi di obok-obok, airnya di obok-obok. Nah, itu masa lu nggak sadar sih? Lu dibikin mabok atau gimana? Iya, kondisinya seperti itu. Lu dibikin mabok sama dia apa memang lu sengaja mabok karena lu apa maksudnya lu tuh pusing kok gue tahu-tahu bisa nikah sama nih orang atau emang lu sengaja dibikin mabok sama dia? Iya, karena kan gue tuh nggak pernah mau istilahnya, jadi dicekokin lah sama dia gitu ibaratnya, ngerti nggak? Setelah lu mabok baru lu di gitu. Mm, Iya, Ya Allah, ya Tuhan. Terus akhirnya hamil si anak yang pertama ini. iya, 5 tahun sesudah nikah baru hamil Aduh, anak pertama. lu katanya nggak cinta 5 tahun lu di terus gimana? Ya enggak kan posisinya gue di rumah gue, dia di rumahnya gitu. Lu kawin model apaan sih? Masa kawin lu di sono dia di sono? Ya namanya juga Tak cinta. setengah-setengah. Tak apalah, tak apalah. Oke, terus gimana bisa cerai dengan suami yang pertama? Putusnya gimana bisa cerai? Gara-gara apa? Jadi emang semenjak nikah itu emang udah sering banyak selek lah. Mhm, Maksudnya jadi orang tuanya selalu ngedamain terus. mhm, Nah ketika udah punya anak, mhm, anak umur 1,5 tahun, mhm. jadinya gue yang nekat ninggalin dia gitu. Ninggalin nih cerai. Terus sampai sekarang sudah resmi bercerai tapi kan? Udah, Alasan lu udah. apa? Awalnya apa? Oke, yang pertama kan emang lu nggak cinta. Terus apa yang bikin lu Heeh. semakin nggak yakin sama dia? Ya misalnya nggak cinta pun namanya orang udah nikah kan, ya udahlah, emang jodoh gue kan bisa jadi kan kita punya pemikiran begitu. Nah terus yang bikin lu untuk udahlah gue mendingan tinggalin aja itu apa? Yang bikin lu Ya berkeyakinan sekarang, untuk ninggalin dia? ya sekarang kan kita berpikir ya kalau orang berumah tangga itu pastilah harusnya suami menafkahi, Mhm, istilahnya membiayai, mhm, apalagi kondisi udah punya anak, mhm. anak kan butuh susu, makanannya. Ya kalau nggak kerja kita harus dari mana? Masa harus saya sendiri yang nyari duit, mendingan hidup sendiri ketahuan. Jelas ngurusin anak, jelas kita nyari sendiri. Oh jadi intinya karena tidak menafkahi. Iya, Oh gitu. Terus cerai nikah dengan suami yang kedua. Kenapa cerai lagi sama yang kedua? kalau yang kedua
Dia suka KDRT, Suka mukul. bukan mukul lagi, pokoknya sampai bengep lah. Ya Allah. Terus cerainya cuma gara-gara Jadi KDRT. KDRT nggak mau usaha juga, jadi harus gue yang nyari duit, sama aja kan. Dapat batin, fisik. Dan dia nggak ngasih duit, udah gebukin nggak ngasih duit ya. Iya, jadi kalau Bilang sama misalnya gua. posisinya Bilang sama gua laki mana itu. Bilang sama gua mau tantangin dia. jadi enggak gitu. Dia Maksudnya maju, kalau gua mundur. misalnya gue nggak ada, kalau gue nggak punya duit, dia marah gitu. Jadinya gimana ya? Laki goblok ya, Mak, begitu ya. Ya Allah. Terus yang ketiga, Yang ketiga sih awal-awalnya biasa, maksudnya nafkahin, sayang, hmm, tapi ujung-ujungnya malas juga, nggak mau nyari nafkah. sebenarnya sayang. Yang sampai sekarang belum bisa move on kan? Suwe, Yang brengosnya itu kan, yang jenggotnya mengangankan itu kan? bagi lu kali. Enggak sih, biasa aja. Tapi emang bisa move on belum sih dari ketiga itu? Dari ketiga itu yang mana yang belum bisa, ibaratnya ya inget aja gitu loh, bukannya nggak move on. Ya sebenarnya kalau nggak dibicarain ya nggak ingat, biasa-biasa aja sih udah diikhlasin. Udah di closing lah ya, closing point. Iya, maksudnya diikhlasin udahlah, mungkin jalan hidupnya begini, Gitu. mungkin lebih baik kalau kita nggak punya pendamping. Mungkin lebih baik begini, menyendiri di ujung ketapang ini, di kontrakan yang angker, demitnya banyak banget. Yang anak-anak takut kalau ke rumah. Iya, jadi dia itu tinggalnya di kontrakan. Dulu aku pernah tinggal di situ. Jadi di rumah itu tuh ada temanku namanya Gembul ya, di kontrakan yang di sebelah lu itu kan ada Gembul namanya, itu temanku. Nah, dia itu tinggal di sebelah kamarku dan di situ tuh emang terkenal, guys. Angker parah. Jadi tempatnya tuh kayak nyelip di dalam gedung, terus gelap pengap kayak gitu. Jadi udah pasti banyak jinnya. Dan dia itu betah banget puluhan tahun tinggal di situ, tahu nggak, guys? Dia itu sepertinya sudah terbiasa bertinggal dengan jin-jin itu. Mak, gue mau nyanyi satu lagu. Lu kira-kira apa yang lu pikirin tentang lagu ini? Dengerin ya. Goyang ngedombret, goyang ngedombret, ciki-ciki, ayo bang. Goyang ngedombret, goyang ngedombret. Ayo masih bang, salah hijau mas. Apa coba yang lu ingat dari lagu itu? Kenapa sih? Jadi gue inget lagu itu dulu dari zaman gue kerja di kantor itu, kalau malam minggu gue terima job nyanyi hajatan ke panggung-panggung, nyanyinya itu, terus anak gue tuh demen kalau nyanyi. Nyanyi dong mak dikit mak, nyanyi dong dikit. Oh jadi dulu Tante Ida ini guys, dia tuh dulu kerja di mana mak, lu namanya? Apa sih kalau dulu tuh organ tunggal kalau nggak salah. Jadi lu dulu kerja di kantoran gitu. Tapi setiap Sabtu di Minggu kontraktor engineering. Kan terus Sabtu Minggu libur. Ya. Sabtu Minggu libur. Jadi setiap hari Sabtu itu malam minggunya tuh nerima job. Nah, nyanyi. Lagunya adalah goyang ngedombrek. Goyang ngedombrek. Goyang ngedombrek. Jadi dia tuh guys kalau denger lagu itu dia ketawa ngakak. Sengakak. Aduh, itu mengingatkan masa lalu. Jadi umur berapa mak waktu jadi biduan? Jadi pernah jadi biduan ya? Siapa tahu Pak Samin ingin mengundangmu bergoyang di Papua? Umur berapa ya? Gua nyanyi itu Reza umur setahun. 24 tahun deh. Udah umur 24 tahun. Badan lu pasti dulu nggak setebel ini deh. Sekarang kan lu tebel banget. Ya, dulu saya paling langsing. Jadi siapa yang merusakmu? Yang merusak keadaan deh. Coba dong nyanyi goyang dombret. Mau denger? Udah lupa liriknya, cuman ingetnya goyang dombret. Ayo asik.
Pak Haji, Pak Maman masih digoyang. Ayo nanti. Gue mau joget lu mah. Gue nggak inget lagi tuh lagu udah puluhan tahun gue lupa. Gue ingetin ya. Lu kan suka tahu kan ada yang suka lewat sini kan? Ada yang suka lewat, ingat nggak lu? Kalau yang suka nyanyi mak-mak yang ngamen pakai jilbab. Goyang dombre, goyang dombre, goyang dombre, goyang dombre, Pak Haji. Ya Allah ya Kang Rob. Jaja gitu. Itu masih ingat. Ayo nyanyi lagi dong. Suara gue jelek, malu-maluin aja. Jangan ngomong lah, ya Allah, ngilu. Pak Samin kali. Jadi sebenarnya guys, dia ini sebenarnya kondisinya gimana ya? Dibilang dia single parent, dia cuma dia cuma tukang urut. Yang begini begitu sama ya Mak, pekerjaan kita ya Mak ya. Kalau kayak gue kan cuma nyanyi doang, lu cuma ngurut. Sebenarnya kalau nggak ada kuasa Allah tuh kita nggak mungkin hidup ya Mak ya. Kalau Allah tuh nggak membantu kita, istilahnya tuh kita nggak mungkin hidup karena pekerjaan kita tuh harimau. Dia kalau lagi ada yang ngurut dia bisa makan, kalau nggak ada yang ngurut ya sorendori. Mungkin dia akan tahan lapar gitu loh. Ujungnya gini, Mong pinjem 200. Buka kartu ya. Jadi kita tuh sama-sama say. Jadi kalau pas gue lagi nggak punya duit, gue ngutang ke dia. Mak pinjem duit, mak pinjem minta makan, kayak gitu-gitu. Sama halnya ketika job gue lagi banyak, ntar gitu. Mau gue pinjem dulu, ntar kalau gue udah ngurut gue bayar. Sama aja. Jadi kita tuh sama-sama orang susah. Ketawa lu, dibilang susah lu ketawa, nangis. Gimana ya? Air mata udah habis. Diambil Pak Samin, gue rasa. Jadi gini, jadi kita itu orang-orang yang memang perlu bersyukur ya Mak ya, dengan bantuan Allah, dengan izin Allah. Kita bukan orang baik istilahnya ya. Kita bukan orang baik, kita tuh orang susah, tapi Allah selalu bantuin kita. Allah selalu ngasih jalan kita buat nyari rezeki. Ada apalagi puasa, lu tahu sendiri kan Mak, puasa lu susah, gua susah, kagak ada yang bisa bantuin atu-atu acan. Ya kan? Sedih. Dagang habis kayak Lu dagang sayur, lu dagang lontong, sisa dikasih ke saya. Bener guys, jadi itu nyata. Jadi dia itu orangnya emang gimana ya? Tante Ida ini orangnya sama kayak saya, nyablak juga. Sorry, ini karena kita di vlog aja kita ngomongnya agak terbatas ya. Biasanya mah kebun binatang coy, sekali ngomong. Beneran. Jadi kita tuh kalau udah ngomong kebun binatang keluar. Dan memang di Jakarta sudah biasa ya Mal, logat seperti itu ya. Bukan berarti jorok sebenarnya. Udah biasa logat seperti itu. Dan kita tuh selalu ketawa. Dia tuh ketawanya bisa lebih parah dari ini sebenarnya. Bisa ngakak tuh handphone sampai ketelen kali kalau dia ketawa. Beneran. Tuh kan. Gue tuh sekata-katanya gue ngomong apa gue dikatain. Setiap ada aja otak dia tuh buat ngatain gue. Misal gue lagi ngapa, gue lagi pacaran dikepoin sama dia. Pernah tuh begitu kelakuan dia. Lu udah matiin lampu ya? Lu pacaran lu matiin lampu ya? Tahu semua dia coy. Itu matanya 3. Dajjal kalau matanya 3. Oke, dan gue tuh sama aja. Memang kan dulu kan pernah, maksudnya kayak ikut-ikutan jadi kayak talent gitu. Saya juga pernah dulu. Iya, saya juga dulu pernah ikut sinetron. Apa judul filmnya? Pasti Azab Perempuan Tukang Pijat Nakal. Nggak ada dulu. Adanya dulu apa sih, Abad 2000. Abad 2000 yang main tuh masih bintang-bintang lama kayak Nia Zulkarnain, kayak bintang-bintang lama dah, layar lebar satu yang liburan sekolah, ya masih murah lah, 50.000. Ya kalau zaman gue sih talent figuran udah di 150 kalau zaman saya ya guys. Zaman aku figuran-figuran film tuh dulu 150, terus gue naik di atas 500. Sekarang sih alhamdulillah kalau di TV aku rate-nya di atas 500.000. Alhamdulillah kalau sekarang. Yang penting numpang makannya kan gitu ya. Iya, yang penting kan itu numpang makan. Ya, gue tuh kalau udah cerita sama dia suka dukanya coy jadi talent TV. Apaan sih di talent sinetron, talent TV kayak mau di mana? Yang kita incer nasi kotak biar kita bisa makan. Lu tahu? Ya kan, betul kan Mak? Biar nasi makan dah, enak makan aja. Nasi kering aja kita bawa pulang coy, masukin magicon, tambahin air biar empuk. Itu bener cerita kita kan ya Mak ya? Emang. Talent TV tuh nggak
figuran itu nggak segampang yang kalian pikir. Oh, masuk TV enak, gini-gini, kita dibayar. Syuting di kuburan, dia kita makannya di kuburan ya, Maya. Iya. Kita ngikutin tempat Dan syutingnya, guys. tahu itu dia. Kalau orang-orang sekarang tuh belum tahu. Mau take jam 11, jam 8 tuh udah disuruh ngumpul. Sama gue kalau mau syuting gue waktu itu syuting Killer Karaoke Antv. Gue syutingnya jam 8 malam. Tahu nggak lu jam berapa? Gue jam 12 sudah nyampe studio. Gila nggak gue suruh ngapain? Emang kayak gitu. Yang mereka nggak tahu tuh itu ya. Yang mereka tahu, oh enak masuk TV begini-begini. Padahal kita tuh perjuangannya luar biasa. Nasi kotak-kotak yang bakal bekas-bekas orang tuh kalau nasinya masih utuh kita pungutin, kita bawa pulang. Ya kan? Iya, Tuh. iya, belum lau-lau istilahnya nggak dimakan Lauk nggak sama orang-orang. dimakan, sayur kita ambilin, kita bawa pulang buat makan di rumah. Tuh coy, kita bukan orang yang bujuk-bujuk sukses, bukan. Sekarang udah jadi talent susah, sampai sekarang masih susah, Be. Iya mah. Gue pikir kan kita susah dulu, sekarang sukses, enak. Tetap Be susah. Pak Samin. Pak Samin itu sempat protes sama lu apa coba? Dia enak ya, Mas Tulus, dia minta dikawinin, dibiayain, tapi nggak mau diapa-apain. Lah gue dapat apa? Kata Pak Samin gitu. Jarak jauh LDR. Tapi kalau udah deket mau diapa-apain. Ya tapi kalau udah resmi kan mau kan. Pak Samin lagi nyari istri ke-8. Parah banget. Dan gue tuh nggak pernah. Mana-mana istrinya emang wajib lah. Gue tuh kenapa sih nggak pernah ngelihat kesedihan di hati lu, Mak? Kesedihan lu tuh cuma kalau pas lu dibantah anak lu doang. Selebihnya lu nggak pernah sedih. Lu nggak pernah nunjukin ke kita kalau lu sedih. Padahal guys, dia itu single parent sudah berpuluh-puluh tahun. Anaknya itu nggak mau kerja, anaknya cuma di rumah aja. Handphone harus baru, harus yang mahal. WiFi harus begini-begini. Gue kadang-kadang gedek sama anaknya, pengen gue bejek, sumpah bener. Cuman sekarang begini ya, kita nggak pernah tahu pribadi seorang anak ke ibu, ibu ke anak, dan yang menjalankan kan mereka. Kita di luar pasti yang memikir, lu ngapain sih ngurusin anak yang kagak mau kerja, udah waktunya kerja nyari duit buat kita, lu masih urusin be aja, lu turutin. Kadang-kadang kan kita di situ begitu ya, Mak ya. Pemikiran orang, sedangkan di dalamnya kan lu. Kenapa sih lu bisa se-survive itu ngurusin anak? Dan dulu katanya lu punya cerita tentang anak lu. Anak lu tuh kenapa? Kan dulu waktu dia lahir, gua nggak tahu. Pas udah umur setahun itu ada gejala autis, jadi langsung diperiksain ke dokter anak. Jadi harus ngikutin terapi, terus ada otak itu uratnya ada yang kejepit, jadi harus diurut itu sebulan sekali. Terapinya seminggu sekali. Itu lagi zaman kerja di kantor, makanya selingannya main sinetron buat tambahan. Jadi Ya, umur berapa tadi, Mak? Umur setahun, ada gejala autis. Terus Mak periksa setiap minggu harus ke dokter, harus terapi. Biayanya berapa dia dulu? kan kalau seminggu 250 itu terapinya untuk pengenalan warna. Dia bicara, dia kan kalau anak autis kadang-kadang, kalau Reza dulu 4 tahun tuh belum bisa ngomong. Ya Allah. Jadi dia bisa ngomongnya umur 5 tahun. Ya Itu Allah. juga yang disebut semua ayah. Kalau laki ayah semua, mau tuh om, mau uaknya, mau siapa, pokoknya Dipanggilnya ayah. Iya, kalau perempuan semuanya dipanggil mama. Gitu. Jadi maksudnya memang udah dibilangin sama dokter, nanti dia menerimanya lambat. Jadi misalnya orang udah SD, dia masih tingkat TK gitu. Oh, tingkatannya seperti itu. Jadi tingkah lakunya maksudnya kayak pribadinya dia. Jadi misalnya kalau dia udah SMP, dia seperti SD gitu. Kalau SMP dia seperti SMA dia seperti SMP gitu. Berapa lama dulu, Mak, terapi? Ini kan jadi pendengarku tuh ada yang punya anak autis banyak. Ada beberapa orang yang curhat ke aku gara-gara anaknya autis. Nah, berapa lama proses terapi itu sampai, ya maaf ya, sekarang sudah terlihat seperti anak biasa lah Reza. Meskipun terkadang masih agak-agak kolokan kan. Iya, kayak kan. Dulu terapi 1,5 tahun.
1,5 tahun. Udah begitu, waktu selesai terapi kan dia masuk sekolah khusus anak autis, Mm-mm, itu selama cuma setahun karena mm-mm, biayanya mahal, bayarannya. mm-mm. Jadi saya berhentiin. Dan itu posisinya lu sudah single parent. Sudah, Oh iya. Terus? terus dia kan dimasuk karena nggak masuk TK, Hmm, dimasukinlah ke madrasah. mhm. Nah di madrasah itu dia kalau rame-rame belajar itu dia nggak belajar, Dia dia ngapain? muterin aja bangku kelas. Semua temennya diputerin, dikomplain lah. Ini kita orang tuanya nih dikomplain sama gurunya. Mm-mm, Ini gimana nih katanya Mama Reza. Yang lain terganggu kalau belajar, kalau dianya jalan terus. Maksudnya mm-mm, dia muter aja, orang-orang nulis dia nggak nulis gitu maksudnya. mm-mm, Ya udah kan karena anak satu itu anak orang banyak, kita ngalah. Jadi anak-anak pulang belajar, dia belajar sendiri sama gurunya pelajarannya. Itu mm-mm. beda lagi biayanya, bayar lagi ke gurunya. Oh, Itu jadi terkadang kan orang kalau itu ngelihat ah kayaknya sama anak begini dan mm-mm. mereka kan nggak lihat Nggak usah perjuangan orang. Gue sendiri kan malah ngebom depan biji mata lu. Gue mau ngomong, lu ngapain sih bocah segede gaban begitu masih lu ini aja kan? Gue sendiri jengkel ya. Gue tuh gimana ya guys? Saya tuh jengkelnya kenapa? Dia sudah usia sudah 54 tahun. Sudah waktunya dia tuh istirahat. Gantian anaknya yang kerja. Ini mah kagak. Mah mau ini, mah mau itu. Jadi anaknya itu kayak gimana ya? Bisa dibilang kalau kataku masih ada sesuatu yang terganjal di badan dia ya, Mak ya. Jadi memang ya. harus ada yang diperbaiki lagi. Nah, terus setelah 1,5 tahun kemudian sampai sekolah, berarti sekarang Reza nggak sekolah? Dia lulus sudah SMP. Oh, dia jadi punya ijazah SMK. Iya, dia SD negeri, kan dari madrasah pindahin ke SD, Mm-mm. SD negeri, SMP negeri, SMK-nya karena waktu itu kita online-nya telat, jadi masuknya ke SMK swasta. Mm-mm. Tapi kan punya ijazah SMK lah ya. SMK enggak, dia nggak nerusin, dia keluar karena nggak dibiayain sama bapaknya. Bayarannya sekolahnya itu kan dia ikut, waktu SMK dia ikut bapaknya tuh. Mm-mm. Jadi dia nggak dibiayain sama bapaknya bayarannya. Jadi dia kan ditanya sama gurunya, dia malu. Kelas 2 dia keluar. Hmm. Terus akhirnya udah nggak sekolah sampai sekarang. Iya, tadinya kan mau dimasukin sekolah online. Mm-mm. Maksudnya sekolah apa sih? Sekolah yang itu tuh. Homeschooling, Maksudnya homeschooling. bukan yang sekolah Yang paket, kejar paket. JNE, Tiki, si cepat, antar aja, atau apa nih? Tiki, Pos Indonesia, atau kejar paket C. oh iya, bapaknya sampai sekarang berarti masih masih ada perhatian khusus sama Reza, Mak. Nggak ada lah. Baru-baru perhatian khusus, biaya yang enggak. Ngasih duit enggak? Enggak. Ya Allah, gila tuh lagi ya. Ya mau gimana kan itu anaknya. Bapaknya kerja di bagian apa? Mak tahu nggak kerjaan bapaknya sekarang? Bapaknya itu di PU, di kru film gitu, di PH. Production house. Hmm. Tapi bagian pekerjaan umum. Ya nggak apa-apa, banyak makanan malahan kalau PU di perfilman itu orang yang paling banyak makan tuh orang PU. Iya, tapi nggak ada perhatiannya karena bapaknya mengejar jodoh. Mengejar jodoh maksudnya? Ya maksudnya bapaknya masih mau senang-senang lah istilahnya. Ya senang tapi kan kudu ingat anak toh. Ya mungkin udah lupa kali punya anak. Oh, mungkin dia lupa rasanya hanya merindukan dirimu. Saya rasa dia masih cinta deh mama lu. Kayaknya saya udah mati rasa deh. Eh, jadi motivasi lu sendiri apa, Mak, yang bikin lu, maaf ya, Mak ya, anak lu kan kebutuhannya khusus ya. Kita lihat, Mm-mm. kita bisa saksikan sendiri. Kejiwaan dia ada sesuatu yang lain daripada yang lain.
Kenapa dia nggak kerja, kenapa nggak ini, sebagian orang mungkin nggak akan memahami itu kalau dia nggak ngerti siapa Reza sebenarnya. Nah, yang bikin lu kuat banget se-survive ini tuh apa? Bikin lu bisa, oh gua harus begini, anak gua kan begini gitu. Motivasinya begini, Mang. Maksudnya gue tuh harus kuat ngejalanin hidup ini. Hmm. Gimana supaya nanti biar maksudnya anak ini kita dorong sedikit-sedikit supaya dia ngerti, biar dia sukses. Mungkin nanti kalau dia udah bisa menjalani hidup ini sendiri, ya mungkin nggak, kalau misalnya udah dia bisa dilepas, mungkin nanti kalau misalnya saya nggak ada umur, ya saya bisa tenang lah gitu. Emang umur berapa sekarang Reza, Mak? 21. 21. Tapi pemikiran dia pengen kerja ada nggak sih? Pengen kerja, pengen apa gitu? Dia ada pemikiran pengen kerja, ada. Jadi ini rencananya, dia tuh katanya kan dia mau nge-Grab apa mau Gojek, cuman kondisinya kan motornya nggak ada. Adapun di rumah motornya rusak, nggak bisa hidup. Jadi dia pengen kerja sementara untuk ojek online, tapi kendaraannya belum ada. Oh gitu. SIM udah ada. Bapaknya telepon, Mak, minta beliin motor 5 jutaan juga banyak sekarang yang lengkap, Mah. Ya, boro-boro buat motor, buat jajan aja nggak dikasih. Ya Allah. Jadi motivasinya apa? Tadi nggak jelas. Motivasinya? Ya cuman biar maksudnya kalau lu udah nggak berumur dia udah punya pegangan, cuman gitu doang. Ya, maksudnya ya supaya dia bisa, yang sekarang lagi ditekanin sih, dia ke agama aja dulu. Penting maksudnya. Lebih dekatkan dengan Allah. Maksudnya dia buat bekal dia aja dulu. Alhamdulillah. Dia kan mau diferifatin aja dia kan. Oh gitu, alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya kan lu Maya, lu ngadepin anak yang dulu pernah autis dan alhamdulillah sekarang sudah berefek yang udah sangat signifikan. Dari 100 sudah 90% perubahannya. Hanya sisa 10% yang masih ngendap-ngendap, itu pun gue yakin lu ngerti lah yang gue maksud ya. Yang menyebabkan itu apa lu pasti tahu. Nah, lu survive, lu bisa ngadepin semua ini. Dengerin omongan orang yang Tante Ida tuh begini, kasihan anaknya begini. Oke, kita akan jengkel. Bukan jengkel sebenarnya awalnya, hanya kasihan ke orang tuanya. Anak sudah sebesar itu kok masih begini, ya toh. Nah, pesan lu buat orang-orang yang punya anak autis gimana supaya mereka bisa lebih kuat se-survive lu sampai sembuh anaknya, bahkan ada yang sembuh kan? Iya. Jadi untuk yang mempunyai anak yang autis, pokoknya kita tetap semangat. Gimana caranya supaya maksudnya anak kita tuh bisa lebih baik. Jadi kita motivasi diri kita sendiri. Jadi kita nggak usah denger orang. Maksudnya kita harus, kita jalurnya kemana dulu nih anak kita supaya maksudnya dia bisa ada sedikit perubahan. Kita maksudnya jalurnya misalnya kita ke dokter, apa ke alternatif. Kan kita berusaha ikhtiar maksudnya begitu. Jadi ada Mak di Boyolali. Di Boyolali itu ada namanya Mbak siapa? Mama Rafa namanya. Dia itu sudah ngurus anak sendiri, suaminya nggak ada sedikit pun mau ngenal Rafa itu sebagai anaknya. Itu lebih parah kan? Lah lu juga sendiri kan ngadepin Reza dulu tanpa bapaknya. Iya. Tuh, Tante Ida bisa, Mama Rafa sampean juga harus bisa. Motivasinya itu aja ya Ma, buat yang ini lebih sabar, lebih kalau emang bisa diusahakan jalur alternatif sambil terus didoakan. Iya. Gimana sih bisa sabar itu? Kalau sebenarnya kalau masalah sabar, orang yang udah punya anak pasti tahu cara ngadepinnya. Kadang-kadang kita jengkel juga, kadang kalau lagi pas datang titik jenuh, jengkel, nangis sendiri. Tapi kita balik lagi. Oh iya, kita harus ingat perjuangan kita, anak kita gimana gitu maksudnya. Mau gimana bentuknya kan itu anak kita, ya kan? Iya. Dia mau ada kakinya dia kagak dia anak kita wajib urusin gitu loh. Iya. Emang Allah udah ngasih itu ke kita, mau gimana lagi gitu.
Enggak, jadi maksudnya juga kita nggak usah denger orang lah. Orang tuh pasti ngelihatnya kan sisinya ngomongnya begini 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 begini. Dari sisi mata Kita yang dia jalanin. sendiri, Hah? dari sisi mata orang itu sendiri dia melihatnya, menilainya. Iya, maksudnya jadi nggak usah. Kalau yang positif ambil. Mm-mm, Maksudnya orang ngasih masukan yang positif kita ambil. mm-mm, Yang negatif ya nggak usah dipakai. Gitu aja sih prinsipnya gampang aja. mm-mm. Kurang lebih seperti itu. Semoga dapat sesuatu yang terbaik dari Allah ya Ma buat Reza dan lu dan Iya, keluarga. amin. Nah, satu hal lagi yang jadi penasaran teman-teman subscriber tentang kemampuan lu itu kemampuan indigo yang lu miliki, yang lu punyai. Sejak kapan lu bisa jadi indigo? Merasa indigo sih. Kalau Lebih tepatnya lebih sejak kapan lu merasa lu indigo atau bisa melihat sesuatu? maksudnya merasa bisa bisa melihat kan dari kecil. Mm-mm. Cuman maksudnya untuk berkomunikasi itu jadi ketika nenek saya mau meninggal, dia tuh jadi yang ada di badannya dia tuh dipindahin. Istilahnya dipindahin ke saya buat pegangan khusus untuk obatin orang. Ilmu leluhur. Jadi ada ilmu dari nenek yang Heeh. jatuh ke elu intinya. Heeh. Mm-mm. Setelah itu, Jadi kita bisa berkomunikasi. Jadi maksudnya nanti juga misalnya kalau ada orang yang sakit atau yang mau minta tolong, pasti dia udah ngasih tahu duluan. oh nanti ada yang begini. Ini ada yang nanti ada yang datang nih. Dia penyakitnya ini gitu. Mm, Kita udah dikasih tahu duluan nih. mm. Nanti kamu begini-begini. Ya, jadi kita ngikutin aja, tinggal kita sih cuman istilahnya kalau bawa diri doang, dia yang ngerjain, bukan kita maksudnya. Oh gitu. Terus cerita lu soal mati suri itu juga bikin penasaran orang loh. Gimana cerita yang bisa mati suri? Eh, Awalnya sih kan keracunan. Mm-mm. Keracunan jadi keracunan dibawa ke dokter, Mhm. 8 menit udah nggak ada istilahnya ya, maksudnya udah lewat lah Dokter sudah mengklaim napasnya. kalau lu tuh udah meninggal. Terus dibawa pulang, Mhm. dibawa pulang nih sama ibu gue sama abang, Mhm. dibawa pulang, ditidurin aja sampai abang gue nanya gini, ini gimana nih mau diurusin nggak? Maksudnya apa mau pulang kampung, apa mau di sini gitu dikubur. Waktu itu masih di Tanah Abang, Mhm. waktu kecil masih di Tanah Abang. Kata ibu gue, diemin aja dulu katanya. Biar dia lagi jalan katanya gitu. Oh, mak lu Maksudnya lagi kebetulan jalan. mak lu punya kemampuan juga. Iya, dia biarin katanya lagi jalan. Nanti dia kalau itu dia pasti pulang katanya. Kecuali kalau sampai besok katanya nggak bangun, ya udah baru kita urus katanya gitu. Mhm. Terus akhirnya? Ya akhirnya bangun. Itu kan kejadiannya mau takbiran. Jadi pas lebarannya gue baru bangun. Oh, jadi pas lebaran lu udah bangun. Bangun jam Oh. 8. Orang pada pulang sholat id deh. Setelah lu bangun apa pertama kali yang lu lihat? Mata lu gimana sih? Apa di sekeliling lu tuh ada apa gitu? Yang gue lihat sih rame. Maksudnya orang pada ngumpul. Tapi sebenarnya cuma ada bertiga, nenek, ibu, sama abang. Terus yang berkumpul yang rame itu siapa? Ya kayak perempuan, pokoknya maksudnya pakai baju panjang, perempuan, laki. Jadi pada duduk di pinggir tempat tidur, Kayak orang layat gitu biasa. kayak orang nungguin, gimana sih kayak orang lagi nungguin gitu. Tapi pakai jilbab. Pas Maksudnya ya kayak orang layat pada umumnya. pakai pakai kerudung lah istilahnya. Hmm. Setelah itu lu bisa ngelihat. Bisa, jadi kadang-kadang kalau lagi jalan, Hmm. mak itu apaan? Kita diem. Hmm. Ibu pasti begitu. Hmm. Jadi nggak boleh maksudnya nggak usah ngomong, udah diem aja gitu. Oh iya kayak gue dulu juga gitu. Gue dulu misalnya ngeliat apa sih kalau orang Jawa bilang gundul plecek ya mak. Yang pala doang tuh Ah, yang kayak biji kelapa, buah kelapa. Kalau zaman dulu kan
Mak, itu kelapa kok ada giginya? Aku gituin sama mamaku kan. Mamaku dulu kalau lagi jalan ke pasar tengah malam, dulu kan kalau ke pasar malam, jam 3, jam 2. Kata mamaku, udah diam aja, Iya. pura-pura aja nggak ngelihat. Gitu. Aku sering digituin emang dulu. Enggak, emang kalau misalnya waktu itu kan pasar minggu itu yang sekarang terminal itu kan dulu kan memang pasar. Mm-mm, Jadi kalau di tukang daging tuh, kalau orang lagi nyacakin daging, mm-mm, suka ada orang lagi duduk anak kecil. mm-mm. Nah itu kok anak kecil dudukin daging. Udah kamu diem aja jangan ngomong. Padahal mah penglarisnya itu orang ya, Mak. Ya mungkin. Ya namanya kan lagi bocah. Kadang-kadang Mm-mm. mulutnya ditekap. Nggak boleh ngomong. Ya kan kita nggak ngerti. Kadang-kadang juga ngomongin, aku dulu lagi kecilnya makan bakso. Kalau makan bakso kan di atas rumahnya orang yang jualan bakso itu, kalau aku ngelihatnya ada ular ya, Mak. Ular berdiri Hmm. gitu. Ular kayak ular kobra tapi berdiri. Gede gitu. Terus aku bilang, Mak, itu kok ono ulo ning dhuwur omahe gitu. Aku sering gitu. Shh, gak usah tuh ngomong diam aja. Gitu. Setelah kejadian lama-lama tuh keluarga bakso itu hancur, meninggal segala macem, terus terkenal santer di situ pesugihan segala macem. Dari situlah mamaku cuma ngomong, wes ngerti tuh jawabannya. Gitu doang mamaku. Setelah tahu, cuman kayak gitu Oh, doang. Kalau mamaku mah nggak pernah mau ini, jadi dia nggak menjelaskan. Dia cuma ngomong, udah diem aja. Setelah ada kejadian iya. yang terbukti tadi cuma ngomong gitu dong, wes ngerti toh maksudnya, sudah tahu toh jawabannya gitu, cuman kayak gitu doang mamaku mah. Jadi enggak. Waktu kecil juga gue pernah ditabok mulutnya sama mama gue. Gara-gara, Jadi kan dulu kalau ke toko emas itu kan naik ke atas tuh. mm Jadi ada laki-laki dandanannya rapi. Dia turun tangga, gue naik kan. hmm. Mak, itu kok orang rapi tapi palanya anjing gitu. Goblok terus. Ditabok mulut. Kan nggak ngerti. Ditabok, bengong aja. Kok gue ditabok. Itu tuh Makanya langsung orang dibawa tuh. nyupang kalau yang kayak gitu-gitu. Iya. Enggak tuh orang itu dandanannya rapi. Pakai celana, pakai kemeja. Iya, Tapi itu kok orang palanya kaya yang anjing. nyupang pesugihan namanya. Aku tadinya juga nggak Mestinya dari ngerti, toko. tadinya nggak paham. Terus, Mak, itu orang jalan kok kepalanya anjing. Terus tengah malam itu mak kok uang tapi kok kepalanya babi, setengahnya babi itu ngapain kayak gitu ya mak gitu. Aku lo kayak gitu-gitu ditabok, kalau nggak ditabok sih cuma diteplok. Apa jangan ngomong, cuman kayak gitu doang, nggak boleh ngomong. Cuman sesuatu ketika iya. gitu nanti dia ngomong sendiri. Kau tahu ngerti nggak itu ngapa? Itu kalau orang punya ilmu aneh-aneh kayak gitu tuh buat memperkaya dirinya sendiri tuh kayak gitu. Kamu mau kayak gitu? Kaya tapi kepalamu kepala anjing. Digituin sama mamaku. Enggak mau aku. Buat nakut-nakutin kita malah motivasi. Iya. Enggak, tapi kan kadang-kadang kalau lagi kecil kan kita suka kaget juga. Mm-mm. Kadang-kadang saya ketemu yang enggak gitu. Kadang-kadang udah spontan ketakutan duluan. Lah kita kagak Padahal sih dia ngerti. nggak ngapa. Dia kagak ngapa-ngapa. Dia juga nggak tahu kalau wujud aslinya itu kelihatan sama kita. Dia juga Iya. nggak tahu. Kecuali kita ngomong. Terus dia denger baru dia tahu. Ih, bocah itu tahu kita nih. Bisa jadi kita diincer besoknya sama dia. Enggak, makanya itu ditabok juga karena orangnya nengok, maksudnya nengok. Ini anak ngomong apa kali ya gitu. Langsung Ngomong-ngomong, ditabok. ngomong-ngomong Bang Muhid udah kelar belum? Udah pulang belum ya? Laper gua mah. Lu nggak jualan lauk hari ini? Nah, oning banget. Gue baru mau tidur. Ah, baru Ini mau udah kelar. tidur. Belum. Kita belum kelar. Kita Oh, sampai jam 12. sembarangan. Jadi itu tadi ya, Mak, ceritanya soal lu, Hmm, keluarga lu, keadaan lu, anak lu, kemudian sampai lu bisa jadi indigo. Dan sampai sekarang lu masih bisa memanfaatkan indigo lu itu untuk buat bantuin orang. iya, cuman emang satu intinya itu emang untuk ngobatin, bukan untuk yang macam-macam. Untuk pengobatan, misalnya urut dan lain sebagainya. Ah, dan syaratnya juga itu orang harus minta tolong, nggak bisa. Misalnya orang jatuh, tahu-tahu di sini saya urutin, enggak juga. Oh, jadi Jadi orang dia, itu harus ada ijab kabulnya itu, tante tolongin ya urut aku, baru nanti diurut gitu. Baru sembuh. baru kita harus dari dia yang ngomong. Jadinya istilahnya omongan dari dia dulu, baru kita obatin. Kalau sekonyong-konyong kita obatin nggak bisa juga. Hmm.
Jadi masih bisa bermanfaat buat orang lain. Nyembuhin orang kesurupan bisa? Bisa, insya Hmm. Allah kalau masih bisa dikeluarin. Masih bisa Kadang-kadang kan kali. udah dikeluarin dia masukin lagi. Oh gitu. Tergantung orangnya, maksudnya dia lemah apa enggak. Biasanya kalau habis dikeluarin terus dia bisa masuk lagi berarti orangnya lemah gitu. Ngomongin soal pagar badan, susuk, pengasihan, lain-lain sebagainya dimasukin ke badan kita. Kemarin kan sempat kita ngobrol soal jinnya itu, kalau jinnya jelek segala macam, itu nyata ya, Mak? Memang jelek, khodam yang pengasihan segala macam itu. Iya. Jadi kalau soalnya ini kenyataan apa yang gue alami di nyata ya. Jadi pernah nganterin orang pasang susuk ke daerah Jawa Barat lah, nggak usah disebutin kotanya ya. Sukabumi. Terus? Ya maksudnya nganter dia nih masuk ke dalam. Itu banyak tuh mau pasang, pokoknya tuh dari emas, intan tuh berero tuh Pak Haji. Ustadz Begitu dia ngakunya, masak. padahal susuk yang dipasang. Iya, gitu deh. Jadi yang mau penglaris, yang mau dagang, itu kan ada susuk modelnya air. Susuk Itu cair. khasiatnya cuman 40 hari. Jadi nanti kalau 40 hari balik lagi. Oh, pulsa Jadi kali begitu pas begitu gue datang, istilahnya kan ditanya mau apaan. Ini Pak, teman saya mau pasang susuk. Oh iya, mau susuk apa? Katanya tinggal milih nih, kata dia. Ada emas, ada intan. Terus berapa maharnya gitu kan. Nah udah gitu, karena dia lagi masangin susuk orang, ada tuh buat dagang, nggak bisa-bisa. Jadi gini, teteh katanya kalau teteh mah di luar aja katanya, soalnya ini jadi nggak mempan. Jadi kalau ada kagak mempan itu susuknya nggak bisa masuk. Kok bisa begitu? Ini jadi kegibas Mong. Jadi istilahnya yang dampinginnya itu nggak boleh. Jadinya ya udah. Jadinya akhirnya nunggu di luar lah tuh prosesnya, nggak tahu. Jadi nggak bisa. Terus? Jadi begitu kan dia harus di black dulu, di black terus baru dimasukin airnya, nanti kan ditutup rapat lagi gitu. Sama pasang susuk emas kayak intan kayak dia kan di black, nanti dimasukin, nanti diituin. Terus? Tapi yang saya lihat tuh di situ tuh macam-macam Mong. Maksudnya yang makhluk-makhluk halusnya. Di rumah Ustadz, katanya Ustadz Pak Haji. Iya, tapi kok banyak itu ya? Apa karena dia pasang kali? Jadi dia mungkin pas masang manggil itu kali, disuruh nungguin itu barangnya mungkin. Nggak usah Pak Haji yang masang susuk. Ustadz yang suka ceramah aja, terkadang aku ngelihat masih banyak jin jelek di badan dia. Iya sih. Itu sebenarnya kayak gitu aja. Kembali ke diri kita. Jadi susuk pagar pengasihan tuh menurut lu bagus atau tidak, Mak? Ya enggak lah. Enggak. Enggak. Yang sebenarnya bagus. Kalau masalah dagang harus dipagarin biar laris, itu sih tergantung juga sih, tergantung orangnya. Buktinya yang online laku istilahnya, dia nggak pakai pengasihan. Maksudnya? Maksudnya kan banyak orang yang dagang baju, istilahnya kan online. Sebenarnya tuh gitu. intinya usaha ya, Mak? Iya, usaha dan ulet. Ulet bulu, ulet apa sih? Maksudnya ulet itu ditekunin gitu. Oh, sebenarnya bener sih. Bener kata Tante Ida. Maksudnya kalau kita mau usaha bener-bener ya gimana sih? Lu lihat gue nggak pernah pakai apa-apaan selama gue nyanyi. Gue masih bisa hidup sampai sekarang. Masih bisa, misalnya Allah masih ngasih rezeki gue. Bahkan gue buat rebutan kan. Nyanyi. Apaan sih lu? Ya Allah, mulut lu ya. Tuhan. Cuman kan gue nggak nyari-nyari, Mak. Kalau emang Allah bimbing jin atau khodam buat bantu gue cari rezeki, ya itu urusan Allah ya. Cuman kalau gue jujur aja gue nggak pernah nyari. Gue dari tahun 2012 udah lepas semua itu. Nggak pernah datang ke dukun-dukun buat
gue nyanyi. Lu tahu sendiri kan sekarang bahkan pimpinan dangdut pada ngerebutin gue. Ikut gue aja. Gue nggak pernah, gue bukan menyombongkan diri, tapi kan lu tahu sendiri lah. Sekarang gue dicari orang malahan dan tanpa apapun lillahi ta'ala. Sorry Iya. ya, bukan karena Nyai sekarang udah nggak sama gue lagi. Dia udah Ya jauhan maksudnya sedikit kan lagi jadi rebutan dulu. dulu. Sekarang udah enggak. Toh gue udah 3 kali gue gagal loh. Yang pertama nggak mau nafkahin, yang ketiga gue digebukin, yang ketiga sama aja gebukin nggak nafkahin. Ya kan? Nih, Kayaknya nyindir saya. oh saya nggak niat loh Bu, maaf. Sebelum kita closing, Emak masih pengen punya laki nggak kira-kira? Masih pengen kawin nggak sih? Sorry ya. Jadi kadang-kadang Mak di YouTube ini kan banyak orang Jawa. Dibilangnya tuh kalau kita masih pengen kawin nggak sih? Bahasanya tuh jorok Mak. Padahal kan di Jakarta kan enggak ya. Kawin itu nikah kan? Sama. Iya, sorry. Sama Jadi kawin kita harus sama memahami tuh. bahasa kita itu bahasa di Jakarta tuh agak cenderung kasar, agak cenderung belak-belakan. Nah, masih pengen punya laki nggak sih? Masih pengen kawin nggak sih? Ya sekarang begini ya. Kalau misalnya kita menutup kemungkinan, maksudnya udah nggak mau nikah lagi, takutnya nanti Allah ngasih jodoh Mm-mm. yang benar-benar, maksudnya buat kita nih, buat saya. Takutnya Allah udah ngasih rezeki, maksudnya untuk dikasih suami yang benar-benar ngayomin kita, maksudnya benar. Terus nolak kitanya gitu. Ya kalau saya sih gini, misalnya ada jodoh yang benar-benar buat saya nggak masalah. Tapi misalnya kalau nggak ada jodoh lagi, ya udahlah, tinggal kita hidup berdua sama anak. Menikmati kesendirian di hari tua. Iya. Nah, itu tadi. Jadi istilahnya sudah bukan nggak berharap, nggak ngarep. Jadi tergantung Allah saja yang memberi gitu ya. Iya. Misalnya ada yang mau sama lu. Kriterianya seperti apa yang bisa dapetin lu, atau bisa lu pengen dapet yang kayak gimana sih? Misalnya lu ya. Misalnya lu dikasih jalan sama Allah, dikasih laki, maunya lakinya yang model bagaimana? Ya nggak muluk-muluk juga kayak orang yang harus ganteng lah, ini enggak. Pak Samin? Maksudnya dia yang maksudnya Ida. agamanya baik, ya kan? Terus dia bisa menafkahi, dia bisa nerima keadaan saya yang saya bawa anak. Kan kadang-kadang saya kalau misalnya nikahin saya harus ada paketannya. Gitu. Oh, JNE kali Terus? Nyarinya yang gimana lakinya? Yang bisa menafkahi, menerima saya ada paketannya. Agamanya baik. Ya udah gitu aja. Udah. Nggak usah muluk-muluk. Nggak ada lagi? Serius? Ya, kalau misalnya jauh yang transferannya banyak nggak apa-apa. Kalau misalnya jauh yang transferannya banyak nggak apa-apa. Itu adalah poin utama. Kita simak itu. Gue tuh pengen telepon Pak Samin deh. Pengen gue join gitu. Mau nggak? Gue cobain sih. Belum tentu diangkat. Tidur kali orangnya. Dia buka bengkel mah, nggak mungkin jam segini dia tidur. Dia baru buka. Aku coba dulu aja, kalau diangkat syukur, siapa tuh Mak pengen ngobrol sama dia. Dia tuh fans banget sama lu Mak. Aku coba dulu ya. Kalau diangkat syukur, nggak diangkat ya kita langsung closing point hari ini. Iya. Jadi kesibukan hari ini apa? Ada kerjaan? Mau modal sampai jam berapa? Iya, paling biasa. Nanti bangun jam 2-an. Bangun jam 2 terus? Ada yang ngurut? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Samin. Ini aku lagi bikin vlog Pak sama Tante Ida. Ya. Ini lagi di syuting langsung live di YouTube ya Pak. Ini langsung tayang di YouTube. Wow. Bapak mau kenalan nggak? Mau dong. Aduh, bahagia sekali dan berbunga-bunga rasa di hati. Macam membuka semua pintu-pintu angkasa. Halo. Enggak. Hai Ida. Halo Pak Samin.
Aku tidak kuat dengar suaramu. Ah, Astagfirullahaladzim. Ya aku Allah. baru dengar suaramu saja dengkulku langsung lemas semua. Aku langsung duduk ini dah. Mm-mm. Aku lemas memang boleh dengkulnya, tapi semangat dalam jiwaku bergelora. Aku kuat. Ya Allah Rabbi, janganlah tertawa. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Hatiku bergetar. Oh, Jadi Pak Samin, aku tuh sama Tante Ida udah 1 jam lebih bikin vlog. Nah dari tadi tuh yang dibahas tuh cuma wow. Pak Samin, Pak Samin, Pak Samin. Akhirnya Masya Allah. coba Tante aku telepon aja ya. Kayaknya Tante Ida udah mulai terseponga deh dengan Pak Samin. Wah, ternyata dia sudah mulai tergoda. Hatiku mulai bergelora, rasanya semangat dalam bekerja. Ayo, mana lagi? Tante Ida, Apanya mana lagi? kok lu ketawa sih Mak? Ayo, Kok lu ketawanya? tidak. Lu ketawanya lu tahan gitu. Coba dengerin dulu tuh aki-aki bogek mau ngomong. Ya Allah, jangan bilang aki-aki bogek. Aku lagi aki-aki tampan. Kan sudah tahu prinsipku, ada rambutan di atas nampan. Cakep. Biarpun aku kayak setan, tapi hatiku tetap menawan. Tante Ida ketawa mulu. Ya Allah ya Tuhan. Ada, ya Allah ya Dia tuh jago Tuhan, pantun Mak, bener. Rabbi. Dia tuh jago ngelawak, jago pantun, serius. Tante Ida ngobrol gini yuk kenalan, siapa tahu cocok. Siapa tahu nih. Kan dari Papua sama ke Jakarta. Ketapang. Ketapang. Papua sama di Pejaten ya. Pejaten, Ketapang di benar. Pejaten ya. Iya, Oh benar. Pejaten. Siapa sangka kita nanti jadi penganten. Tante Ida ketawa mulu. Indah. Oh. Aku tersipu malu, tak kuasa untuk memandangmu. Itu perempuan mau ngomong, aki-aki ngoceh baik dah. Itu perempuan mau ngomong dulu. Kenalan bukannya diajak ngobrol malah ngomel sendiri. Gue banting nih handphone, gue banting nih. Ayo, jangan. Aku lagi semangat. Ya Allah, mobil datang. Mas Dolos, mohon maaf, ada tamu datang. Mohon maaf sekali. Oke, siap Pak Samin, Mohon maaf. siap. Iya, mohon maaf. Ya Pak. Selamat Oke. siang. Ya Allah Pak Samin. Aduh ya Allah. Dia tuh lucu banget kan Mak. Coba bayangin kalau tiba-tiba kapan-kapan kita bikin bertiga sama lu. Pasti seru kan? Ya Allah. Lucu banget. Dia tuh pintar mantun. Ini gombalin depan biji mata lu dia berani. Coba gila gak tuh orang? Sakit perut tahu. Oke. Satu kata buat Pak Samin. Selamat bekerja Pak Samin. Pak Samin selamat bekerja. Lu kenapa? Lu berapa Mak? 45. Apa? Lu 45. Pak Samin itu pas 50 bulan ini. Bulan tanggal berapa gitu deh uji. Selisih 5 tahun nggak apa-apa kali Mak. Udah orangnya lucu Mak. Dengkulnya lemes katanya lu denger. Ya Allah. Mau ngomong takut dosa. Pengen sapa-sapa nggak Mak buat subscriber? Kira-kira mau ngomong apa sama subscriber? Banyak yang penasaran sama lu, bener dah. Di grup Rumah Orang Baik. Iya, untuk orang-orang baik yang mendengarkan, saya cuman bilang salam sejahtera, semoga sehat-sehat selalu, Amin ya Allah. semoga dibukakan pintu rezeki kita, Amin ya Allah. dijauhkan dari wabah yang sedang melanda ini. Amin ya Allah. Semoga cepat pergi, Amin ya semoga Allah. kita bisa aktivitas lagi seperti biasa. Amin, amin, amin. Itu aja. Salam-salam. Salam-salam buat siapa? semuanya. Salam-salam. Radio band kali ya. Band SFM kali ya. Maksudnya salam-salam buat yang dengerin ini, kan aku kan belum tahu nama-namanya, maksudnya untuk semuanya Nanti aja. setelah ini yang mau kenalan sama Tante Ida boleh
klik di kolom komentar. Kita malam minggu jadi ngunjungin rumahnya Murni ya, Mak? Jadi nanti malam oke. ya. Oke, kita akan berkunjung ke sana. Siap-siap lontong ya, Mak? Lontong apa nih? Terserah lontong isi apa yang enak. 1, 2, 3 cekrek. Jangan latah jorok di sini, oke? Nggak setut gitu, gue nggak Iya, bisa ngeditnya. Tut, matanya melotot. Matanya siapa? melotot. Matanya Itu si siapa? Reja. Matanya Reja. Emang kenapa Reza matanya melotot? Tut. Melototin aku. Melototin aku. Kamu kenapa? Itu dia kenapa tahu kentut. Tante Ida, terima kasih banyak ya sudah sharing sama kita di Iya, sini. sama-sama. Sudah ngobrol, sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan ada hikmah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil yang sudah kita omongin ini, meskipun dengan ketawa ketiwi ya. Setidaknya bisa ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya Tante Ida. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya, Mak. Rezeki banyak ya, Mak. Amin. Kalau misalnya ada yang DM di Instagram untuk urut di sekitar Jakarta, bisa bisa diterima ya. Bisa. Jadi juga ke tempatnya Mas Tulus, sewa tempat kalau misalnya. Sewa tempat di rumah gue. Iya. Losmen kali ah. Enggak, bayar sewanya silakan ke Mas Tulus. Mau Bisa. ditransfer duluan tidak apa-apa, sewa tempat. Mbak ini sebenarnya apa sih? Kok kayak cabe lama-lama? Maksudnya kalau misalnya dia kejauhan dia yang mau datang gitu. Bisa. Di rumah Mak juga bisa kan? Di rumah Mak Ida? Bisa. Jadi untuk yang jauh, nanti pokoknya mudah-mudahan setelah ini ada segi positifnya. Jadi jobnya Mak nambah ya kan, job urut. Ya, misalnya amin. laki-laki perempuan bisa langsung hubungin di Instagramnya dia, atau bisa menghubungi aku aja, nanti bisa aku sampaikan ke Tante Ida gitu ya Mak ya. Iya. Mak, Ya, terima udah kasih gitu. banyak loh, aku ganggu istirahatnya. Ya udah gitu, untuk yang mempunyai penyakit seperti anak saya, maksudnya bukan penyakit sih, istilahnya Autisme. untuk anak yang khusus, autis, anak khusus, semangat. Saya hanya bisa kasih semangat supaya bisa berjuang. Amin. Bisa diberikan kesembuhan. Amin. Itu pasti ada sembuhnya. Semua penyakit ada obatnya. Siap. Ya. Oke. Terima kasih, aku mengganggu waktu tidurmu. Seharusnya kau sudah tidur. Hari ini bikin menu apa? Cumi cabai hijau. Aku pesan Cabai 1 hijaunya porsi. Ya udah Cabai cumi. hijaunya nggak? Ya udah Cumi balado. cabenya dicet, Mak. Cabai itu cumi balado aja dah. Oke, kalau nggak ada cabai hijau. siap. Pokoknya ditunggu, nanti sore aku pesan 1 porsi ya. 2.000 kan? Iya. Aduh, Kenapa? puding 2.000. Lah itu cumi, puding kan gopek. Cumi gue 2.000 dong. Apa sih? Cumi 10K. Oh, 10K. Apa itu, Kak? Kilo. Apa itu, Kak? Kilo. Kak? Kak. Mau dimakan puding. Dia itu latah. Bagi dong. Bagi apa? Bagi apa? Puding. Puding apa? Puding coklat. Tante Ida, terima kasih banyak loh aku ya, sudah aku Ya, ganggu sama-sama. tidurnya. Nanti malam langsung aku tayangin, bersedia ya videonya. Silakan. Silakan. Kalau Oke, terima bermanfaat kasih. diambil ya. Siap, terima kasih banyak, Mak. Yaudah kalau mau tidur aja, matiin deh. Ntar gue oprek-oprek jam 2 siang ya. Iya. Oke, terima kasih Tante Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah matiin, gue malas ngobrol malu lagi. Gak penting. Aduh ya Allah. Jadi memang kami itu gimana ya guys, punya kedekatan tersendiri, punya apa tuh? Punya kedekatan tersendiri aja sama dia. Emang kita tuh udah belak-belakan. Jadi sorry ya, gue tuh kalau ngomong, lu kemana aja sih An? Lu kemana aja sih Bab? Gitu-gitu. Jadi bahasa kita di Jakarta itu udah biasa sih, dengar anak kecil ngomong begitu tuh udah biasa buat saya. Karena memang sudah logatnya di sini, sudah alirannya begini. Jadi bukan kita mau sok suci, sok apa enggak. Tapi memang aku sama dia tuh belak-belakan. Masih mending tadi vlognya kita nggak ngomong jelek ya kan. Hanya memang ya begini-begini aja. Kita nggak ada tersinggung satu sama lain. Nggak, dia tuh latah, lucu, orangnya kuat, survive.
dengan keadaan dia yang sekarang tuh dia masih kuat-kuat aja, dan kebetulan kita sama. Saya di sini sebatang kara, dia juga sebatang kara. Tinggal sama anaknya aja. Jadi kita tuh sama-sama mensupport gitu ya. Kurang lebih hanya itu yang bisa saya bagi dengan Tante Ida hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang sedang menonton, baik yang sudah mulai beristirahat buat tidur atau sudah mulai bekerja untuk malam hari ini ya. Insya Allah ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya. Saya Mubik Tulus mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya, dari Pak Samin, dari Tante Ida tadi. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih untuk yang belum minta supportnya buat di like, subscribe, dan juga komen. Kalau suka di like, nggak suka boleh di dislike aja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dengan logat bicara kita yang agak kurang enak didengar, kami mohon maaf ya, karena memang kami seperti itulah kalau berkomunikasi di Jakarta. Logat-logat bahasa kami di sini seperti itu ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya Tulus Rianto, mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.